Selamat pagi semuanya, saya Siti Anissa dari kelas MJ103. Hari ini saya akan memaparkan analisis mikroekonomi terkait transformasi distribusi gas LPG 3 kilo di tahun 2026. Studi kasus yang saya ambil adalah kebijakan wajib NIK dan pembatasan kuota dengan referensi data dari CNN Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru awal tahun ini, pemerintah mulai memperketat aturan. Intinya itu ada dua, yaitu wajib NIK dan ada usulan pembatasan per bulan 10 tabung per KK. Kenapa ini dilakukan? Karena anggaran subsidi kita itu membengkak akibat kebocoran. Banyak masyarakat mampu yang ternyata masih pakai gas melon. Jadi pemerintah ingin ini lebih tepat sasaran. Masuk ke analisis mikro yang pertama. Soal karakteristik permintaan, gas LPG 3 kilo ini sifatnya inelastis. Artinya, karena ini kebutuhan pokok, masyarakat bakal tetap beli meskipun aksesnya dipersulit atau ada perubahan harga. Tidak ada pilihan lain yang sepadan buat mereka untuk saat ini. Lalu, soal intervensi pemerintah, di sini pemerintah menerapkan price ceiling atau harga eceran tertinggi. Nah, secara teori, kebijakan ini beresiko memicu excess demand atau kelebihan permintaan. Kalau stok di pangkalan resmi macet karena birokrasi NIK, pasar gelap mungkin bisa muncul, atau justru harganya melonjak jauh di atas HEP. Kebijakan ini punya efek domino. Yang pertama, untuk konsumen rumah tangga, mereka bisa kena biaya transaksi. Jadi, bukan cuma bayar gasnya, tapi bayar pakai waktu dan juga tenaga buat daftar NIK dan cari pangkalan resmi. Seperti yang kita tahu, kalau di lapangan itu seringkali pangkalan jauh dari rumah warga. Nah, untuk UMKM sendiri ini yang paling krusial. Batas 10 tabung itu seringkali nggak cukup buat pedagang warteg atau gorengan. Kalau mereka terpaksa pindah ke gas 12 kilo yang non-subsidi, biaya produksinya pasti naik. Tapi bagi pemerintah, sisi positifnya adalah efisiensi alokatif. Anggaran jadi lebih stabil karena subsidi nggak lagi lari ke kelompok masyarakat yang nggak termasuk dalam target sasaran. Nah, kalau melihat kondisi tadi, ada beberapa saran kebijakan secara mikro. Yang pertama, perlu ada diskriminasi kuota. Bedakan jatah untuk rumah tangga dan UMKM. Misalkan, 4 tabung untuk rumah tangga dan 15-20 tabung untuk UMKM demi menjaga keberlangsungan usaha mikro. Yang kedua, ada integrasi data. Sistemnya itu harus real time lewat DTKS agar tidak ada salah sasaran lagi. Yang ketiga, ada transaksi subsidi. Mulai mempertimbangkan subsidi langsung tunai untuk mengurangi distorsi di pasar. Dari seluruh pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan LPG di tahun 2026 ini memang berani demi keadilan ekonomi, namun juga menjadi dilema antara mencapai keadilan anggaran atau menjaga daya beli. Kuncinya bukan hanya pada pembatasan, tapi pada kemudahan akses. Tanpa efisiensi birokrasi, niat baik untuk subsidi tepat sasaran justru bisa menjadi beban baru bagi masyarakat bawah. Itu tadi hasil analisis saya. Semoga ini memberikan gambaran jelas mengenai dinamika mikroekonomi di Indonesia untuk saat ini. Sekian dan terima kasih.